Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari data yang telah kami cari. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fikri Ekal Putra dengan NIM 101022400072. Nama saya Muhammad Bilal dengan NIM 1010224081. Nama saya Muhammad Raski Muharam dengan NIM 1010224044. Nama saya Larasati Victoria Supani dengan NIM 101022400058. Bab 1. Pendahuluan. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan asumsi yang diberikan oleh dosen. Data berupa tekanan darah, sistolik dan diastolik yang dikumpulkan dari 500 subjek. Dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi dan merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kondisi kesehatan kardiovaskular. Analisis ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik distribusi tekanan darah sistolik melalui pendekatan statistik, deskriptif, dan visualisasi distribusi data. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengamati penerapan teorema limit tengah atau central limit theorem dengan membandingkan distribusi populasi dengan distribusi rata-rata sampel. Oke, di sini saya Bilal akan memasuki bab pembahasan di mana yang akan saya bahasakan adalah deskriptif statistik dari data yang akan peroleh dari 500 subjek tersebut. Nah, kami membagi datanya itu berdasarkan systolic pressure dan diastolic pressure, di mana median dari sistolik ini ada di nilai dari 119,5, median dari 120, variannya 103, hingga minimum value-nya itu ada di 86 dan maksimal value-nya itu ada di 150. Data ini menunjukkan bahwa kedekatan antara median dan median itu data ini termasuk simetris. Nah, nilai simpangan berlaku juga cuma 10,16 mm Hg, menunjukkan adanya variasi moderat di mana tekanan darah distolik antar individu. Lalu kalau misalnya di sini juga akan kelihatan bahwa pada box whiskernya, box and whiskernya itu dia itu cenderung simetris tapi agak condong ke kanan, yang mengindikasikan bahwa ini mendekati normal dengan fase moderat, dan ini juga bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baiklah, di sini selanjutnya itu ada histogram dari data yang kami ambil, itu sampelnya merupakan sistolik. Di sini histogram tekanan darah menunjukkan distribusi yang mendekati distribusi normal dengan sedikit kemencengan ke kanan. Sebagian besar nilai data terkonsentrasi pada rentang sekitar 110 hingga 130 mili Hg yang ditunjukkan oleh frekuensi tertinggi pada interval tersebut. Lanjut. Selanjutnya di sini kita masuk ke central limit theorem eksperimen. Di sini kami mengambil sampel sebanyak 30 buah dengan N-nya sama dengan 5, yang dimana kami mendapatkan hasil itu dengan persamaan Y sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5X ditambah 79,562. Analisis regresi linear menunjukkan adanya hubungan positif antara tekanan sistolik dan tekanan diastolik yang ditunjukkan oleh nilai kemiringan regresi yang positif. Namun, nilai koefisien regresi yang sangat kecil mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sistolik menjelaskan sebagian kecil variasi tekanan diastolik. Selanjutnya masuk ke prediction. Jadi untuk prediction, berdasarkan model regresi linear yang diperoleh, dilakukan prediksi untuk satu nilai baru dalam rentang data yang diamati. Untuk tekanan darah sistolik sebesar 120 mg Hg dan model memprediksi tekanan darah diastolik sekitar 79,57 mHg. Nilai prediksi tersebut berada dalam rentang data tekanan darah diastolik yang diamati serta mendekati nilai rata-rata sampel sehingga secara numerik dapat dianggap masuk akal. Namun demikian, nilai koefisien kemiringan yang sangat kecil serta koefisien determinasi yang rendah menunjukkan bahwa hubungan antara tekanan darah sistolik dan diastolik bersifat lemah. Hal ini mengindikasi bahwa kemampuan model regresi dalam memprediksi tekanan darah diastolik berdasarkan tekanan darah sistolik saja relatif terbatas.
Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, data tekanan darah sistolik dan diastolik menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan variasi yang moderat. Nilai rata-rata dan median yang relatif berdekatan mengindikasikan distribusi yang cukup simetris. Sedangkan histogram dan box plot memperlihatkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah tanpa adanya outlier ekstrim yang signifikan. Analisis regresi linear menunjukkan adanya hubungan positif antara tekanan darah sistolik dan diastolik. Namun hubungan tersebut bersifat lemah. Nilai koefisien determinasi yang rendah mengindikasikan bahwa tekanan darah sistolik hanya menjelaskan sebagian kecil variasi tekanan darah diastolik, sehingga kemampuan prediktif model regresi terbatas. Meskipun analisis yang dilakukan memberikan gambaran statistik yang informatif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Data yang digunakan merupakan sampel terbatas dan tidak mencakup seluruh populasi, sehingga hasil analisis tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penggunaan model regresi linear sederhana tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, atau gaya hidup. Oleh karena itu, hasil analisis ini sebaiknya dipandang sebagai eksplorasi statistik awal dan analisis lanjutan dengan ukuran sampel yang lebih besar serta variabel tambahan diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi sekian dari kelompok kami izin memprotes kembali bahwa hasil regresi linear yang didapatin dari menggunakan variabel sistolik dan diastolik itu tidak menunjukkan signifikansi yang kuat, di mana kita perlu mempertimbangkan beberapa variabel lagi yang sekiranya akan mampu untuk memetakan pengaruh antar kedua variabel tersebut. Kedepannya apabila ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai model regresi linear ini perlu mempertimbangkan beberapa parameter seperti tentang umur, tentang penyakit, serta jejak rekam medis daripada si subjek 500 orang tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.